Halo guys, balik lagi di YouTube channel gue Samuel Marsya. Nah, pada video kali ini gue bakalan ngasih tahu ke kalian ikan-ikan yang bisa digabung sama ikan lohan. Tapi sebelum itu jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya videonya supaya gue semakin semangat untuk bikin kontennya. Oke, lanjut ke videonya. Masuk ke ikan yang pertama, gue mau ngasih tahu dulu nih kalau ikan itu memiliki sifat dan keagresifan yang berbeda-beda, sehingga belum menjamin kalau ikan kalian bisa digabungkan dengan ikan-ikan ini. Tapi tenang aja, gue punya tips dan triknya untuk menggabungkan ikan lohan dengan ikan-ikan lain yang ada di akhir video nanti. Jadi tonton sampai habis ya. Yang pertama itu ada ikan-ikan siklit. Jadi ikan-ikan siklit ini merupakan ikan yang sejenis dengan ikan lohan seperti midas siklit, jaguar siklit, dan juga ikan Oscar. Nah, ikan-ikan siklit ini bisa digabungkan dengan ikan lohan karena mereka memiliki ukuran yang relatif besar dan sama seperti ikan lohan. Nah, ikan-ikan ini juga memiliki keagresifan yang sama seperti ikan lohan. Jadi mereka tidak mungkin dibully oleh ikan lohan. Yang kedua, kita punya ikan sapu-sapu. Ikan sapu-sapu ini adalah ikan yang memiliki sisik yang keras. Jadi kalian tidak usah khawatir kalau lohan kalian akan menyerang ikan sapu-sapu ini. Karena lohan kalian juga pasti males untuk menyerang ikan sapu-sapu ini karena sisiknya yang keras. Bisa jadi kalau misalnya lohan kalian gigit ikan sapu-sapunya, giginya malah ompong semua. Sapu-sapu juga sering berada di dasar akuarium, sehingga dia tidak mengganggu lohan yang biasanya berada di tengah atau atas akuarium kita. Ketiga, kita punya ikan Cynodontis. Ikan Cynodontis merupakan ikan yang mirip-mirip seperti ikan sapu-sapu. Hanya saja sisiknya jauh sedikit lebih tipis dan dia lebih aktif. Ikan Cynodontis ini gue juga punya di rumah dan gue sudah coba dan dia juga bisa digabungkan dengan ikan lohan. Yang keempat, kita punya ikan parrot. Ikan parrot ini merupakan ikan siklit juga, tetapi gue pisahkan sendiri karena ikan parrot ini biasanya lebih sering dijadikan sebagai untulan bagi para penghobi lohan. Jadi ikan parrot ini sudah lumayan terjamin lah untuk digabungkan dengan ikan lohan. Nah, itu dia ikan-ikan yang bisa digabungkan dengan ikan lohan. Seperti yang udah gue bilang tadi, kalau ikan-ikan ini tidak gue jamin untuk bisa digabungkan dengan lohan kalian, karena bisa jadi lohan kalian itu lebih galak dan bisa saja tetap menyerang ikan-ikan ini. Karena itulah seperti yang gue bilang tadi di awal, gue bakalan ngasih kalian tips-tips untuk menggabungkan ikan lohan dengan ikan lain. Tips yang pertama adalah kalian harus memiliki akuarium yang lumayan besar, karena lohan ini adalah ikan yang teritorial dan akan melindungi wilayahnya. Jadi kalau ikan lain punya wilayahnya tersendiri, dia tidak akan menyerang ikan-ikan lain, atau istilahnya dia menjadi berkurang lah keagresifannya. Tips yang kedua adalah menggabungkan ikan lohan dengan lebih dari satu ikan dengan ukuran yang relatif sama dengan lohan. Ini supaya lohan tidak terfokus pada satu target kalau dia ingin membuli ikan. Jadi ada ikan-ikan lain lah istilahnya. Jadi kalau misalnya ada dua ikan, lohan bakalan nggak fokus ke satu ikan. Kalau misalnya satu ikan kan lohan bakalan fokus ke ini nih terus, dia kalau misalnya mukulin atau digigit-gigitin juga pasti kan ini terus. Kalau ada dua ikan kan istilahnya jadi lebih ramai, atau kalau misalnya lebih banyak lagi itu lebih bagus lagi ya. Ketiga, kalian harus memperhatikan gerak-gerik dari lohan kalian. Takutnya lohan kalian malah menjadi ikan yang terbuli atau lohan kalian yang malah membuli. Jadi sebenarnya kalian tuh kalau mau menggabungkan lohan dengan ikan lain, kalian juga harus memiliki tempat evakuasi, supaya kalau misalnya ada ikan yang terbuli oleh ikan lohan atau diserang, kalian bisa mengevakuasi ikan itu sehingga tidak stres lalu mati. Oke, segitu aja video gua. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Kalau kalian punya pendapat lain, tulis di kolom komentar ya. Oke, bye bye.